Ya. Hai teman-teman, selamat malam. Terima kasih telah menyediakan waktunya. Kita pada malam ini akan mempresentasikan jurnal analisis ilmu kimia dan bahan konstruksi. Bagaimana teman-teman semua? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mantap. Teman-teman sehat semua. Oke. Oke, Mas Erwin. Ya, oke. Kita mulai. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis ilmu kimia dan bahan konstruksi dengan tema dekomposisi batuan dengan judul fenomena pelapukan granit atau core stone di daerah bagian timur dan utara Pulau Bintan. Kami dari kelompok 4 ada 10 peserta. Pada slide ini berikutnya akan dipresentasikan oleh Mas Andi. Silakan. Ya, yang pertama adalah abstrak. Granit di bagian timur dan utara Pulau Bintan merupakan plutonik dengan ukuran kristal atau mineral menengah hingga kasar dan heterogen. Dalam contoh setangan granit yang segar mempunyai karakter leukokratik dicirikan dengan kehadiran kumpulan mineral felsik seperti kuarsa, K-feldspar, dan plagioklas dengan ukuran kecil mineral malvik berupa biotit dan amfibol. Singkapan granit yang melapuk secara membulat membentuk bongkahan-bongkahan granit terdiri dari core stones membundar secara utuh dengan diameter rata-rata 6 meter dikelilingi oleh lembaran konsentris tipis atau lapisan batuan. Core stone terbentuk tempatan dalam jumlah puluhan hingga ratusan meter terkubur di dalam tanah. Telah umum diterima bahwa bongkahan core stones merupakan hasil dari proses dua tahap. Tahap awal berupa periode pelapukan meluas batuan bawah permukaan yang polanya dikendalikan oleh retakan renjang, dan tahap kedua berupa periode penggalian oleh penghapusan produk peluruhan batuan berukuran butir halus. Selanjutnya Mas Denny. Ya, kita masuk ke pendahuluan. Granitoid atau batuan berkomposisi berkisar dari granit sampai diorit adalah batuan batu instruksi atau plutonik paling melimpah di kerak benua bagian atas, bertekstur vaneritik granular, umumnya terdiri dari 3 kompartemen mineral, yaitu feldspar, kuarsa, mika menurut Myers 1997. Adanya retakan dan kekar merupakan gejala paling umum dalam batuan ini menurut Widel dan Romawi 2005. Singkapan granit memperlihatkan banyak bentangan atau lensform, baik besar maupun kecil, yang terkenal dan khas. Dalam arti bahwa singkapan granit umumnya berhubungan, baik dalam bentang alam, landscape, maupun dalam pikiran kita. Campbell 97, tweet 1982. Tujuan jurnal ini adalah untuk merekam pengamatan corak bentangan yang ada terkait dengan batuan granitik di Pulau Bintan bagian utara dan bagian timur dan utara. Slide selanjutnya kami persilahkan Mas Erwin. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang daerah penelitian dan metodologi. Daerah penelitian terletak di bagian timur dan utara Pulau Bintan dan terdiri dari batolit granit. Penelitian pada pelapukan singkapan granit meliputi penyelidikan regional pada beberapa singkapan batololit yang menyelidikan rinci pada singkapan yang terpilih. Data lapangan dikumpulkan dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan berjalan kaki di sepanjang lintasan jalan beraspal atau bekas potongan jalan yang terdapat di daerah penelitian. Pada setiap singkapan atau lokasi pengamatan secara visual diamati dan direkam jenis batuan, tekstur, warna,
penampilan dan homogenitas batuan. Semua singkapan diplotkan pada peta topografi menggunakan koordinat GPS seperti di samping ini. Ini. Dari peta di samping ini bisa dilihat ada warna di legenda ini, simbol-simbolnya. Baik, kan geologi regional Pulau Bintan, Kepulauan Riau berdasarkan litologinya tersusun oleh formasi batuan berumur pratersier dan tersier. Terdiri dari 3 jenis batuan utama, kusnama, hasil dari kusnama yaitu batuan malihan, 2 batuan beku, 3 batuan sedimen. Slide selanjutnya dipresentasikan oleh Mbak Fajar. Kami persilahkan. Ya, untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang proses pelapukan granit. Salah satu proses geomorfologi yang sangat signifikan dalam kaitan dengan interpretasi lanskap purba adalah pelapukan yang dalam batuan granitoid. Batuan granit sangat sensitif terhadap pelapukan yang dalam di bawah kondisi stabilitas tektonik dan iklim hangat atau basah. Karena sifat granit secara relatif homogen dan isotrofik, maka menjadikannya peningkatan perkembangan proses ini. Secara umum, selubung dekat permukaan batuan lapuk adalah transisi dari batuan padat dan segar di kedalaman hingga tanah permukaan tempatan dibagi dalam kolom vertikal menjadi beberapa zona yang menunjukkan perbedaan mineralogi, sifat fisik, tekstur, dan keteknikan. Kehadirannya mencerminkan perubahan bertahap dari permukaan ke bawah yang dihasilkan dari pengaruh penurunan agen pelapukan dengan kedalaman dan dari perbedaan rentang waktu pelapukan yang terlibat. Karena berzonasi, istilah profil pelapukan sering digunakan dengan cara analog dengan profil tanah. Karena susunan dan sifatnya merupakan zona bervariasi dari satu jenis batuan dengan yang lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain, maka tidak ada standar profil pelapukan yang akan berlaku untuk semua jenis batuan dan tataan. Namun demikian, telah lama diamati bahwa zonasi selubung pelapukan yang berkembang terutama di batuan granitoid telah tertata dengan baik setidaknya dibandingkan dengan batuan lainnya. Untuk slide selanjutnya dipresentasikan oleh Mbak Gina. Kami persilahkan. Ya, berikut merupakan proses pelapukan granit. Salah satu klasifikasi pertama, profil pelapukan di batuan granit diusulkan oleh Brookstone dan Berry yang bekerja pada geomorfologi terrain granit lapuk di Hong Kong. Skema termasuk subdivisinya ditunjukkan pada gambar 3, gambar yang di samping. Namun, Ollier dalam penelitiannya di Australia tidak dapat secara konsisten mengidentifikasi zonasi vertikal beraturan yang telah dilaporkan oleh Brookstone dan Berry, dan merekam adanya transisi cepat dalam dan menyimpan cukup besar, terutama core-stones atau blok-blok kekar batuan relatif tak lapuk. Umumnya membundar, tanggung hingga membundar. Selanjutnya proses pelapukan granit, yaitu saprolit atau batuan busuk, adalah batuan lapuk yang dalam tempatan biasanya ditunjukkan dengan urat kuarsa Keberadaan kuarsa hampir secara keseluruhan kebal terhadap pelapukan. Kecuali hadir dalam kondisi ekstrim, alterasi menyebabkan pelapukan menjadi isovolumetrik, yaitu tidak ada perubahan dalam volume mineral asli setelah menjadi lapuk. Regolit adalah istilah mencakup semua material yang tidak terkonsolidasi pada atau dekat permukaan bumi, dan termasuk saprolit. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Ilyas. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya itu proses pelapukan granit dalam iklim tropis hangat, air kaya asam menembus singkapan granit mengikuti kekar dan retakan lainnya, air resisten seperti amfibol, mika, felspar, dan komponen minor lainnya, kuarsa tidak berpengaruh kecuali mungkin sebagai pengerasan permukaan dan menjadi
material sisaan utama dalam grus. Bersama-sama dengan lempung, biasanya kaolin pelapukan lanjut dari permukaan ke bawah dan dari retakan atau bidang pengelupasan hingga pembagian dalam blok-blok yang dihasilkan. Hal ini menyebabkan pembentukan inti-inti tidak lapuk dalam blok-blok yang dikelilingi oleh material sapolitik. Sisa inti tak lapuk disebut cornerstones dalam kurung liton 95 pada seperti contoh gambar 5. Untuk slide selanjutnya dipresentasikan oleh Mas Kurniawan, kami persilahkan. Ya, ini ada observasi lapangan dan litologi dari penelitian ini yang dilakukan di bagian timur dan utara Pulau Bintan. Ya, hampir seluruhnya ini disusun oleh batuan granitoid dan hanya sebagian batuan malihan. Nah, yang gambar 6 atau sebelah kiri ini merupakan contoh batuan granitoid. Sedangkan batuan malihannya terdiri dari silit, batu sabak, dan kuarsa seksis. Nah, ini gambar 7 atau sebelah kanan itu batuan malihan. Kontak antara batuan granit dan batuan malihan di daerah sini tidak teramati karena tertutup lapukan yang kuat dan tebal. Nah, lalu litologi batuan granit daerah penelitian dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pertama granit berukuran besar, sedang, dan kasar. 2 itu batuan granitik yang berukuran kasar sampai sangat kasar. Untuk granit yang berukuran sedang dan kasar sampai kasar ini, warnanya itu putih hingga abu-abu, pucat atau abu-abu terang. Berstruktur feneritik, berkomposisi felspar, kuarsa dengan sebaran beberapa mineral mafik dengan urat-urat kuarsa itu sangat kecil. Permukaan lapukannya berwarna coklat kuningan. Sedangkan batuan granitik yang berukuran sangat kasar sampai sangat kasar itu berwarna kelabu kemerahan sampai kehijauan. Bertekstur feneritik dengan komposisi felspar, kuarsa, hornblenda, dan biotit. Pelapukan permukaannya juga berwarna coklat kuningan. Granit yang mendasari daerah penelitian merupakan bagian dari pluton batolit yang dikenal sebagai pluton granit kawal. Granitit sirkular berumur Trias akhir berpusat di daerah Kijang atau Gunung Kijang hingga berakhir. Massa granit disebut relatif tahan terhadap dekomposisi sehingga umumnya terdapat sebagai pegunungan sisa erosional dan bongkah-bongkah core. Bentuk-bentuk core. Pada gambar 8 dan gambar 9 ini dijelaskan dalam horizon saprolitik granit pluton kawal. Core berkembang bervariasi, berukuran mulai dari diameter beberapa meter sampai beberapa sentimeter dan berbentuk spheroid hingga lonjong. Dapat dilihat pada gambar 8 dan gambar 9. Meskipun pelapukan kurang lanjut menghasilkan core lebih menyedut. Panjang jalan Tanjung Pinang sampai Lagoy dan pantai Berakit adalah daerah di mana core telah diamati tempat. Pada gambar 10, panjang jalan Tanjung Pinang sampai Lagoy, bongkah-bongkah core granit dijumpai tersebar tak teratur di tengah-tengah lapangan, di sebelah kiri dan kanan, potongan jalan, dengan bentuk membundar dan lonjong. Seperti pada gambar 10 kelihatan, lingkarannya adalah sekitar 8 meter, panjang 10 meter, lebar 2 meter, dan tinggi kurang lebih 3 meter. Untuk slide selanjutnya, dipersilahkan kepada Mas Rois. Mas Rois, kami persilahkan untuk slide. Tahapan revolusi core oleh pelapukan bawah permukaan seperti pada potongan sebelah kiri, yaitu mewakili penampang vertikal batuan masif granitoid terkekarkan. Nomor lapisan dari permukaan tanah ke bawah dari 1 sampai 6 dipisahkan oleh berlapis semu atau PSU bedding yang berspasi merata. Kolom huruf A sampai H
H dipisahkan oleh kekar hampir vertikal berspasi merata. Dari batuan dengan terbagi dan berpotensi terbagi menjadi beberapa blok jajaran genjang yang ukurannya sangat bervariasi. Beberapa blok ini yang akan menempati ruang atau tak bernomor seperti gambar dari A2, B2, F3, F5 relatif kecil, sementara yang lainnya seperti C5 dan 6 berukuran besar. Pelapukan kimia diasumsikan dari hasil penetrasi antara butiran batuan dengan air tanah yang bergerak turun dari permukaan, kemudian masuk dari bidang kekar, turun ke bawah, dan untuk tingkat kecil ke atas dari bidang lapisan semu. Setelah selang waktu yang cukup, dekomposisi akan mempengaruhi semua bagian terbayang. Beberapa blok dibatasi kekar dekat permukaan atau antara kekar spasi rapat akan membentuk menyeluruh, sedangkan blok-blok lainnya akan lebih jauh dari permukaan atau dibatasi oleh kekar yang terpisah secara luas, hanya akan berpengaruh oleh embulatnya pada tepi dan pojok, serta beberapa pengurangan ukuran. Perombakan oleh denudasi material lapuk seperti pada gambar tersebut, yaitu produk pembusukan batuan berukuran halus setelah dihapus oleh fase penyusutan atau wasting. Kemudian permukaan aktif berikut permajaan lokal sungai atau oleh beberapa bagian lainnya. Permukaan tanah secara efektif telah dibawa turun ke dasar seperti pada gambar. Jika penghapusan secara bertahap, core stone seperti D2 dan D3 akan menetap pada dudukan gabungan penunjang D4, D5, D6. Beberapa batuan seperti C1 dan C2 dapat menjadi sangat nyaman di posisi sangat seimbang atau tidak stabil. Seperti yang lainnya, G3 akan rebah dan menjadi batu berjejalan, atau seperti H4 akan jatuh ke tanah. Keseluruhan akan memiliki aspek arsitektur berasal dari pola kekar asli dari batuan. Bagian atas dan bagian luar akan membundar dan terpisahkan. Bagian sekitar blok-blok di sekitar kekar akan tertanam berakar kuat dalam batuan dasar. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Taufik. Kami persilahkan. Oke, dari seluruh yang dipresentasikan tadi dapat diambil dua kesimpulan, yakni yang pertama, core stones itu merupakan inti sisa blok-blok tentuan retakan dan bila tersingkap setelah pengupasan regolit menjadi bongkah-bongkahan, core stone dan bongkahan tersebut secara tunggal atau dalam kelompok dalam blok-blok yang terisolasi secara lateral dan vertikal dari blok-blok yang berdekatan. Kehadiran bongkahan-bongkahan core stone granit dapat memberikan kontribusi pada penetapan beberapa situs geologi untuk pengembangan taman bumi. Terus kesimpulan yang kedua, bongkah-bongkahan core stone boleh jadi merupakan wisata geologi yang menggambarkan keindahan alam di Pulau Bintan bagian timur dan utara. Slide selanjutnya itu daftar pustaka. Cuma ini hitam, bro. Dibalikin dulu, bro. Kebablasan. Oke, satu slide lagi. Lewat. Ini ketuanya terlalu bersemangat. Terima kasih, Pak Ketua. Ini daftar pustaka dari presentasi tadi itu yang bisa kita tampilkan itu diambil dari penelitian Huta Barat Johannes, Ildram Safri, Nana Sulaksana, Emi Sukia, Lili Fausieli, Ajat Sudrajat tahun 2018 dengan judul Fenomena Pelapukan Granit Core Stone di daerah bagian timur dan utara Pulau Bintan, Bandung, Universitas Pajajaran. Kalau dilihat dari namanya ini orang-orang Sunda semua ini kayaknya ini.
yang meneliti. Oke, sekian dari saya, mungkin bisa diambil alih oleh Pak Ketua. Monggo Pak Ketua, silakan. Terima kasih teman-teman semua. Demikianlah presentasi dari kelompok 4 tentang dekomposisi batuan. Video ini kami presentasikan sebagai salah satu tugas perkuliahan kimia teknik. Terima kasih teman-teman sudah bersedia meluangkan waktunya. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sama-sama.